Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berenam akan mempresentasikan tentang business plan Warmindo. Yang sebelumnya kami akan memperkenalkan yang pertama yaitu Arifin Maulana dengan NIM akhir 026, lalu Muhammad Yanzin Adinugraha dengan NIM akhir 135, kemudian Zidni Ilma dengan NIM akhir 154, lalu Husni Syaidatunisa dengan NIM akhir 155, kemudian Irma Pujiastuti dengan NIM akhir 020, lalu yang terakhir yaitu Mas Andri dengan NIM 123. Langsung saja, yaitu pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari timbulnya Warmindo ini yaitu karena Warmindo ini merupakan bisnis yang tidak perlu cukup banyak modal, dengan mudah bisa dicapai dan juga memberikan keuntungan yang cukup lumayan. Warmindo ini cocok banget untuk kalangan pemuda, apalagi kalangan mahasiswa yang sering nongkrong untuk sekedar berkumpul atau mengerjakan tugas kuliah. Tak hanya mahasiswa saja, kalangan dewasa juga salah satunya yaitu karyawan. Lalu hal yang mendasari dibentuknya usaha ini yang pertama dikarenakan harga jual dari mie instan itu sendiri masih masuk dengan isi kantong, kemudian proses pembuatan cepat, lalu karena sedang viral, dan yang terakhir yaitu bahannya mudah ditemui. Selanjutnya yaitu tujuannya, memberikan peluang bagi masyarakat yang kondisi keuangannya tidak terlalu mapan. Kedua, sebagai pelopor Warmindo di kota Karanganyar. Yang ketiga, menjual makanan dengan harga murah dengan rasa yang tidak murahan. Yang keempat, memperoleh keuntungan laba dari usaha Warmindo. Profil usaha, nama Warmindo Mantaps. Bidang usaha perdagangan. Lokasi Jalan Raya Jaten KM 9 Karanganyar, Jawa Tengah. Pendirinya kelompok 1. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Aspek hukum yang terdapat dalam usaha ini yaitu CV. CV adalah aliansi atau kerjasama yang didirikan oleh seseorang untuk menitipkan uang atau barangnya kepada orang lain untuk menjalankan bisnisnya. Kedua, sekutu pasif, yaitu sekutu yang menginvestasikan modalnya di suatu perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan mengalami kerugian, hanya bertanggung jawab atas modal yang dikandungnya. Izin pengajuannya nama CV, akta pendirian, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, nomor izin berusaha. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Yang pertama, potensi pasar. Melihat belum ada yang menjajakan makanan Indomie di dekat pabrik, membuat Warmindo memiliki peluang besar untuk menarik perhatian para konsumen di daerah setempat. Yang kedua, mengenai peluang pasar. Untuk peluang pasar, Warmindo memiliki potensi yang besar. Hal ini dikarenakan belum adanya usaha yang menjual olahan produk dari mie. Banyak usaha yang beredar hanya menjual satu jenis makanan ringan saja. Warmindo ini menyediakan banyak menu yang menyajikan berbagai olahan mie bermerek Indomie dengan cita rasa dan topping yang bervarian. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Adapun kekuatan di sini adalah kualitas produk yang ditawarkan cukup tinggi. Kemudian bahan dasar yang digunakan adalah mie instan yang memiliki banyak cita rasa dan diproses secara higienis. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Di balik analisis kekuatan usaha di atas, terdapat juga kelemahan dalam bidang usaha ini, yaitu produk gampang ditiru, permintaan pasar yang belum terpenuhi, mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Adapun pembacaan atau analisis peluang dalam produk ini adalah
Produk makanan Warmindo sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Selain itu, harga yang terjangkau dan variasi rasa di kalangan masyarakat menjadi peluang bagi usaha ini. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang akan timbul dalam usaha Warmindo adalah sebagai berikut. Tidak menentunya ketersediaan bahan dasar, timbulnya persaingan yang tidak sehat di sekitar tempat usaha, munculnya produk serupa dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik di daerah yang sama. Selanjutnya yaitu mengenai bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Dalam proses produksinya, penulis mencoba mengembangkan ide produksi dengan dimodifikasi berdasarkan kebutuhan konsumen, yakni kesukaan dengan kuliner yang sedang tren di sosial media. Selanjutnya, proses produksi dilakukan dengan serangkaian tahap untuk menjaga kehigienisan produk. Yang kedua yaitu promotion. Agar produk ini semakin dikenal oleh masyarakat, butuh strategi promosi yang sesuai. Penggunaan media online maupun offline merupakan strategi yang tepat untuk mengenalkan produk Warmindo yang akan dijual ini. Pembeli dapat memesan lewat aplikasi GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood maupun datang langsung di tempat. Pembayaran juga mudah, bisa melalui tunai maupun memakai non-tunai, seperti menggunakan OVO, Dana, Link Aja, dan ShopeePay. Yang ketiga yaitu price. Agar produk yang ditawarkan disukai oleh para konsumen, tentunya perlu disiapkan harga yang bersahabat. Maka dari itu, produk mie ini dijual dengan harga 10.000 per porsi. Yang keempat yaitu place. Tempat warung ini strategis sehingga mudah dijangkau para pengguna jalan. Selain itu, terdapat musik, TV, kipas angin, kursi meja maupun lesehan. Ada juga wifi, kamar mandi, tempat parkir yang luas, spot foto, dan tempat cuci tangan di depan warung. Analisis selanjutnya yaitu analisis STP. Pertama, segmentation. Penulis melakukan riset terlebih dahulu untuk menentukan lokasi mana yang paling mendekati ideal untuk mengoperasionalkan usaha. Tujuannya agar produk yang dibuat bisa dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat, bahkan produk ini juga dapat dinikmati oleh segala usia. Selanjutnya yaitu targeting. Agar dapat dikenal oleh masyarakat umum, dibutuhkan taktik pemasaran yang tepat. Adapun target pasar produk ini secara umum adalah dapat menjangkau semua kalangan, terlebih untuk pekerja pabrik. Sementara secara khusus produk ini dapat menjangkau anak sekolah, mahasiswa, dan para pengguna jalan. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning merupakan tindakan perusahaan atau penulis untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Agar produk ini dapat mudah dikenal oleh masyarakat, maka penulis membuat inovasi dengan menambahkan bahan baru, yaitu berupa topping yang terdiri dari kerupuk, telur, sosis, bakso, maupun sayuran. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana usaha. Dana yang diperlukan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dana tersebut mencakup kebutuhan baku, peralatan, dan sewa tempat. Yang kedua, sumber dana. Sumber dana yang kita pakai berasal dari modal sendiri, serta mengajukan proposal usaha ke pemerintah dengan mengajukan ke Dinas Kementerian UKM. Berikut ini adalah tabel peralatan yang terdiri dari kompor, gas dan selang, mangkok, gelas, sendok garpu, pan mie instan, kardus makanan, dan plastik. Total belanja tersebut sebesar 1.365.000. Selanjutnya adalah tabel bahan baku. Bahan baku yang kita asumsikan penjualan per hari yaitu 30 biji, yang terdiri dari indomie rebus, goreng, telur, bakso, kornet, sosis, kerupuk, bawang goreng, keju, nutrisari, susu, kopi, marimas, teh, sawi, dan sewa tempat yang berjumlah besar 3.140.000. Jadi, kebutuhan peralatan dan bahan baku yaitu 1.365 ditambah 3.140 menjadi 4.505. Kebutuhan bahan baku di atas mencakupi 30 hari.
Selanjutnya yaitu harga jual per produk. Untuk harga produk kami jual dengan harga sesuai dengan tabel di bawah ini. Kemudian perkiraan keuntungan. Perkiraan keuntungan kami asumsikan jika satu hari bisa terjual 50 porsi Warmindo, maka dapat diperoleh keuntungan sebagai berikut. Penjualan Warmindo dengan harga 10.000 dengan satu hari 50 per porsi menghasilkan Rp500.000, dan apabila selama 30 hari menjadi Rp15 juta. Pengeluaran yang dikeluarkan sejumlah Rp4.505.000. Jadi total keuntungan yang bisa kami dapatkan selama sebulan berjumlah Rp10.495.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan operasi. Yang pertama, lokasi usaha kami terletak di Jalan Raya Jaten KM 9 Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi tersebut karena memiliki tempat yang strategis karena berada di dekat jalan raya, kemudian dekat dengan kos-kosan, lalu di situ merupakan lokasi industri yang sasaran konsumennya yaitu karyawan-karyawan pabrik tersebut. Dan juga karena di jalan raya, di pinggir jalan raya, mudah dijangkau oleh kendaraan apapun. Kemudian tata letak outlet kami di bagian depan akan diberi tempat cuci tangan sebelum masuk ke dalam. Kemudian di bagian dalam menyediakan beberapa meja dan kursi untuk para pelanggan. Terus lalu untuk menyajikan makanan dari Warmindo kami, kita menyediakan lemari kaca seperti agar mudah dilihat oleh pengunjung, mudah memilih dalam makanan tersebut. Kemudian teknologi yang kami gunakan, yang pertama yaitu regulator gas, LPG, pan mie instan, penirih, spatula, piring, kompor, mangkok, sendok, talenan, pisau, gunting, meja, kursi, box atau kardus makanan, dan yang terakhir yaitu plastik. Lalu akan dijelaskan oleh selanjutnya. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aspek manajemen dan operasi. Yang pertama ada perencanaan. Untuk aspek perencanaan, di awal karena kami berbentuk badan CV atau persekutuan komanditer, maka langkah awal kami adalah membentuk dan mengurus perizinan agar semuanya legal dan berkas izin usaha kami mempunyai legalitas dan merek dagang kami bisa dipatenkan. Yang kedua ada pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini pendirinya adalah kelompok 1, pemodalnya itu ada 5, yang terdiri dari 3 pemodal aktif dan 2 pemodal pasif. Pemodal aktifnya yaitu Muhammad Jansen, Zidni Ilma, dan Andri Nur Haryanto. Sementara pemodal pasifnya yaitu Kusni Saidatunisa dan Irma Puji Astuti. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan di lapangan nanti dilakukan oleh 3 orang yaitu Muhammad Jansen dan Zidni Ilma dan Andri Nur Haryanto. Dalam pelaksanaannya di lapangan nanti akan diketuai oleh Muhammad Jansen. Nah, yang keempat ada pengawasan. Dalam bidang pengawasan, usaha kami dipantau langsung oleh pendiri CV kami agar senantiasa tetap pada jalur dan strategi yang telah kita terapkan dan kita jalankan. Yang kelima ada sumber daya. Kami menggunakan sumber daya manusia dalam menjalankan bidang usaha ini dan memanfaatkan sumber daya lainnya sebagai pendukung. Nah, yang selanjutnya ada aspek ekonomi, budaya, dan sosial. Nah, dampak bagi sekitar itu, usaha yang kami dirikan ini di lingkungan pinggiran jalan raya. Jadi tidak akan merugikan karena kami mendirikan usaha bukan di kawasan tengah perkampungan masyarakat, sehingga persaingan yang kami buat adalah mengutamakan kualitas dan cita rasa. Yang selanjutnya, dampak bagi pemerintah.
Nah, badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer atau CV ini, jadi kami ini memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Baik, materi selanjutnya yaitu aspek resiko. Itu ada dua. Yang pertama, resiko real. Resiko real di saat awal membuka usaha Warmindo ini adalah masih sedikitnya pelanggan, belum dikenal atau terkenal, masih sedikitnya yang mengetahui keberadaan Warmindo. Apabila penjualan dalam satu hari tidak memenuhi target, maka kami akan mengalami kerugian, dalam hal ini waktu, tenaga, dan tidak rugi dalam hal bahan baku, dikarenakan bahan bakunya masih mentah dan dapat diendapkan dalam waktu lama. Kemudian aspek resiko psikologis. Apabila dalam satu hari penjualan melebihi target dan konsumen pada hari tersebut sangat banyak, maka karyawan akan mengalami kewalahan dan harus ekstra 2 kali dalam melayani konsumen. Ditambah lagi jam kerja Warmindo yang rata-rata 24 jam atau seharian penuh, sehingga membuat karyawan lebih ekstra lagi dalam mengeluarkan waktu serta tenaganya. Materi selanjutnya yaitu analisis masalah dan dampak lingkungan hidup. Yang pertama, pengelolaan kebersihan. Untuk pengelolaan kebersihan dalam makanan yang kami sajikan terjamin karena disajikan dengan standar kebersihan yang tinggi. Dan lagi untuk kebersihan tempat, kami selalu membersihkan setiap harinya. Dan di outlet itu kami menyediakan tempat sampah. Dan untuk limbahnya kita pisahkan antara limbah yang bisa terurai dan tidak. Untuk limbah bungkus minyak kita akan setorkan ke tengkulak yang menerima limbah plastik. Sementara limbah yang mudah terurai seperti sisa sayur, sawi dari yang dibuat topping, ada karyawan yang di rumah punya hewan ternak, sapi atau kambing, jadi bisa ia bawa pulang untuk makanan ternaknya. Kemudian yang kedua, masalah yang ditimbulkan terhadap lingkungan, kita berusaha untuk menjaga lingkungan dengan tidak menimbulkan kerusakan, dengan kita selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang limbah dari outlet dengan sembarangan. Tentu dampaknya tidak mencemari lingkungan, dan sebisa mungkin kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar outlet kita. Kesimpulannya yaitu dari penjabaran di atas, Warmindo ini termasuk usaha yang menjanjikan, yang memiliki keuntungan yang bisa dibilang besar. Dalam membangun bisnis ini sudah dipertimbangkan strategi dan pemasaran yang matang serta mengenai dampak yang akan datang. Dapat diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain yang menjadikan suatu tren di masyarakat karena harga yang sangat terjangkau dan tempatnya yang strategis serta produknya yang bisa mengenyangkan perut. Kemudian rekomendasi layak atau tidak dari penjabaran di atas, Warmindo ini sangat rekomendasi dikarenakan usaha ini menguntungkan bagi masyarakat sekitar yang memiliki harga terjangkau, kemudian menu masakan yang berbagai macam sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.